Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifu su illallah. Kafha ya ain sad ha mim ya tazayail birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan lillah syukran lillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulil barakah sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqallallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sesekali mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang yang beriman di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil kiram, saudara-saudaraku seiman seakidah, mudah-mudahan satu tujuan di dalam mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati rahimakumullah. Tentunya tidak ada untayan kata yang pantas untuk kita sama-sama katakan kecuali puja-puji rasa syukur yang tak terukur kehadirat ilahi Rabbi Rabbul Ghafur, Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Tuhan kita yang senantiasa menunggu waktu untuk kita taubat dan nasuha, kembali kepada aturan-aturan dan hukum-hukumnya Allah. Dialah Allah Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang, menggerakkan tubuh kita, menidurkan mata kita, menggerakkan tubuh kita. Setiap hari Allah dalam kesibukan, sibuk di dalam mengasihi dan menyayangi kita sebagai makhluknya. Hinggalah detik dan saat ini di malam yang berbahagia ini, sadar atau tidak, terasa atau tidak, batin dan lahir kita dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa sampai berkumpul di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Orang yang menuntut ilmu dikatakan oleh Rasulullah maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Orang-orang yang menuntut ilmu ikhlas di dalam mencari ridha Allah, maka kata Rasulullah akan dipermudah menuju surga kembali kepada Allah.
Dan orang-orang yang menuntut ilmu rezekinya akan dijamin oleh Allah, segala aibnya akan ditutupi oleh Allah. Bahkan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir malam ini betul-betul dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan alam baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Rasul sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Rasul yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 128. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat di akhir kehidupannya, bukanlah istri-istri yang disayanginya, bukanlah anak-anak yang disayanginya yang disebut dan dipanggil, melainkan kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, ummati. Maka mari sama-sama kita membuat Rasulullah tersenyum. Bagaimana cara kita membuat Rasulullah tersenyum? Tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, sering-sering membaca sholawat. Yang kedua, berusaha, berupaya bagaimana perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita menyerupai, mencontoh bagaimana perilakunya Nabi Muhammadin. Maka yakin Rasulullah akan tersenyum. Rasulullah itu tidak pernah tinggal tahajud. Maka mari kita berusaha 2 rakaat jadilah sholat tahajud mencontoh Rasul. Rasul itu dekat dengan anak yatim piatu. Maka mari kita sebagian sisihkan rezeki kita untuk menyantuni yatim piatu. Rasulullah itu pemaaf. Tidak ada di dalam catatan sejarah Rasulullah itu pendendam. Sekalipun terhadap orang yang menzoliminya, bahkan yang akan membunuhnya sekalipun, Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam setitik pun. Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada keluarganya, sangat sayang kepada teman-temannya, sangat penyantun dan penyayang dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka sudahkah kita saling sayang menyayangi? Nah, kalau ini yang terjadi, kita mengikuti perilaku sifatnya Rasul, yakin bukan hanya syafaat yang akan kita dapat, melainkan akan dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Rasul di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 2, mulut senantiasa bersolawat, yang kedua nyontoh perilaku Nabi, walaupun tidak 100%, ya, setengah 50% jadilah. Jadi yang dikatakan umat Rasulullah itu bukan hanya mengikuti gaya pakaiannya. Rasulullah juga tidak ditanya, Rasulullah, sudahkah umatmu mencontoh pakaianmu, jubahmu, jenggotmu? Tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Yang utama itu adalah akhlak. Nah, kita coba
Ya, belajar dalam sekup kecil, misalnya di dalam rumah tangga. Nah, ini gampang-gampang susah, ya. Susah-susah mudah. Misal kita sebagai suami kepada istri, istri kepada suami. Rasulullah itu tidak pernah membentak istrinya. Nah, ini kita seendepan berusaha. Kalau kita telah keceplosan, kebablasan, istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, habis sholat istighfar, ya Allah, ampunilah aku tadi marah sama bini. Ya. Kemudian dengan istri minta maaf. Dan sebaliknya, kalau kita sebagai seorang istri, ya, mencontoh perilaku kepada Rasul. Istri-istri Rasul itu sangat sayang kepada Rasul, selalu mendoakan, melayani tanpa pamrih, ya. Walaupun kecil besar diinjak duit belanja, sama pelayanannya. Ya. Jangan diinjak duit belanja besar, sayang dengan laki. Begitu kurang dikit setoran, mulai berengut. Nah, ini bukan contoh Rasulullah. Ya. Ibu-ibu, dengar tak? Ya. Insya Allah bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di ujung kulon sana. Nah, jadi kita dalam rumah tangga, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak? Kata Rasulullah, tatkala anak umur 7 tahun, ingatkan sholat, ingatkan. Nah, kenapa? Kalimatnya itu mengingatkan, bukan nyuruh. Mengingatkan karena usia baru 7 tahun. Kak, Mbak, Dek, sholat. Nah, ingatkan dulu. Sampailah dia 3 tahun ke depan, diingatkan terus. Ya kalau syukur-syukur dia galak, alhamdulillah. Begitu dia umur 10 tahun, dia belum galak sholat, pukul kakinya. Pukul dalam rangka mengingatkan, bukan pukul nyiksa, bukan. Gepuk. Sholat. Ya apa sholat. Nah. Rasulullah SAW itu membawa rezeki untuk keluarganya, rezeki yang halal. Nah, kita berusaha. Rasulullah itu Nabi, nunjuk makan bininya rezeki yang halal. Belum pernah anak bini Rasul itu kelaparan. Nah, nanti kita contoh, cari juga sumber rezeki yang halal. Yang kedua, Rasulullah itu belum mau memberikan anak bininya kecuali rezeki yang halal tadi sudah disisihkan infaknya. Nah, ini juga ilmu. Orang kebanyakan umat Islam ini galak lupa. Kita terbalik, bawa duit misalnya 1 juta, belanja bayar utang, kalau ada sisa baru diinfakkan. Nah, ini terbalik namanya. Ajaran Islam yang sebenarnya wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu keluarkanlah infaknya. Artinya apa? Nah, ini dipakai oleh wong Turki, ya. Kami waktu itu 2013 alhamdulillah ke Turki. Wong Turki itu menerapkan ayat ini. Jadi sang suami begitu dapat duit gaji, dia belum ke bininya. Dapat duit 4 juta berarti 100.000 infaknya, wajibnya, zakatnya. Dibagi dulu 100.000 nih, keluarkan dulu, buangkan dulu, Pak. Barulah yang 3.900.000 ini dijuk ke bininya. Nah, dan hebatnya lagi, bini-bini, istri-istri wong Turki itu begitu dapat duit belanja dari lakinya, padahal ini duitnya sudah bersih, dikeluarkan infaknya, dikeluarkan lagi oleh bininya tadi. Nah, ini adalah contoh uswatun. Jadi ibarat kalaulah bersih, tambah bersih lagi. Nah, inilah yang akan menjadi cikal bakal nur hidayah, nur hikmah, nur ma'rifat, nur hikmah, nur karomahnya Allah akan masuk berbarengan dengan rezeki yang double kebersihannya tadi.
Begitu dimakan oleh bini, bini jadi yang soleha. Begitu dijuk makan dengan anak, jadi soleh dan soleha. Sebetulnya dari situlah sumbernya ya. Karena kata Rasulullah, manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruhnya jadi baik. Kalau segumpal daging ini tidak baik, maka seluruhnya tidak baik. Segumpal daging itu kata Rasul adalah hati. Nah, hati itu ya menyaring, memfilter dari saripati makanan dan minuman yang kita makan. Maka menurut penelitian medis betul. Coba bandingkan. Ini miras misalnya, ini banyu putih atau susu. Lain ini kapan diminum tenggen gitu, mabok. Itu bela ada benda ya. Kapan ini yang diminum susu sehat. Tuh. Kedua, sama-sama susu misalnya, atau sama-sama madu, bagus kan? Tapi sikok dikeluarkan dulu impaknya baru dibeli ke madu, sikok ini dibeli ke madu tapi belum dikeluarkan impaknya. Itu juga akan menghasilkan perbedaan. Makanya di dalam Islam itu Allah mengatakan dan menyinggung tentang infak itu berkali-kali. Ya. Karena asal muasal baik dan buruknya manusia itu tergantung dengan rezeki makan minum yang dikonsumsi. Maka bahasa guru kita itu najis haram itu bukan babi, bukan anjing. Kalau anjing babi itu ya memang dilarang oleh agama kita untuk dikonsumsi. Tetapi yang disebut oleh al-alim al-ulama, barang haram dan najis itu adalah hal rezeki yang belum dikeluarkan infaknya. Nah, alhamdulillah sebagian besar jemaah kita sudah mengerti. Yang belum, ingat, mungkin rezeki inilah yang menyebabkan. Keluarkan dulu. Itu pelajaran kami di Turki ya, subhanallah. Nah, ini berusaha sedikit-sedikit nyontoh ya. Kadang juga kebablasan juga kadang-kadang. Kapan dapat duit masuk Indomaret, selesai masuk Indomaret kurang lagi mestinya harus dikeluarkan dulu, baru bayar utang, baru unjuk makan, baru belanja, mestinya seperti itu. Kan kecil cuma 2,5%. Nah, kalau lebih dari 2,5% itu namanya sodako. Nah, sodako itu hukumnya sunnah. Kalau zakat tadi adalah wajib. Kalau sunnah berapa? Semampunya. Semakin besar kita mengeluarkan sedekah, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Maka kata yang guru kami pernah nyindir, kata Ustaz, sok badan. Oi kau ini kata yang pantas kau ini hidup kau ini susah. Coba kau banyak sedekah. Nah itu pernah terceplos oleh guru kita. Nah, artinya apa? Sedekah itu secara tidak langsung juga bisa memperkaya, memperbanyak harta benda. Cuman ini adalah soal keyakinan kita. Bill Gates itu uang yang terkaya di dunia, sedekahnya itu sudah ada terhitung berapa puluh persen. Makanya Bill Gates itu ketika dia sudah mengeluarkan memo surat ahli waris ya, meninggalkan itu sekian persen, hanya 1, 2, tidak nyampe 3% dari harta bendanya untuk cuman anaknya. Yang lainnya 90% lebih diinfakkannya ke yayasan sosial. Takut-takut kalau dia meninggal. Ternyata dia belum meninggal. Begitu itulah sudah di MOU kan, malah begitu tahun depannya dilipat gandakan kekayaannya lagi oleh Tuhan. Sebetulnya sama baik hakikat ya. Kalau dia mengatakan Tuhannya Yesus, sebetulnya pada hakikatnya ya Tuhan itu satu itulah, pencipta itu satu. Nah itu Bill Gates, bukan orang Islam gitu. Ya, bapaknya jadi orang terkaya di dunia. Maka setiap ibadah itu ada fadilah. Fadilah itu adalah keutamaan. Ya, walaupun kita tidak minta dan tidak usah diminta sebetulnya.
Misal, zikir, apa fungsi zikir itu? Kata Allah, untuk menenangkan jiwa. Jadi hati jiwa supaya tenang, banyak berzikir dengan ilmu zikir. Ya, ada orang berzikir baik, zikir awam, tapi ada zikir yang dibarengi dengan ilmu. Nah, itulah yang akan menghasilkan ketenangan jiwa. Walaupun tidak banyak duit, tenang hatinya. Kenapa zikir? Salat misalnya. Apa fungsi salat dengan ilmu yang benar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Begitu nak berbuat maksiat, dosa misalnya, astagfirullahaladzim, aku kan sudah sholat tadi sudah melapor kepada Allah, memuji Allah, masa aku mau berbuat dosa? Nah, kalau sholatnya dibarengi dengan ilmu yang benar, akan menghasilkan diri dari jauh dari perbuatan keji dan munkar. Misalnya apalagi puasa itu fadilahnya dengan ilmu yang benar akan mampu mengontrol hawa nafsu. Nafsu kita ini tidak bisa diapa-apakan kecuali dikuasakan. Baru dia tunduk nafsu. Ya. Nah, boleh misalnya fadilah sedekah. Apa fadilah sedekah? Tidak lain kata Allah, sedekah itu akan memperbanyak harta sampai 700 kali lipat. Nah, kita ngaji tauhid tidak mengarah ke situ, walaupun pasti Allah anjur, tidak usah diminta, pasti. Ya. Nah, kalau kita sudah mengaji tauhid ini, apapun yang kita lakukan dalam hal ibadah, wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahud din, ikhlas saja, lillahi ta'ala, sedekah saja lillahi ta'ala, zikir lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala. Bagaimana hati rasa jiwa kita dengan ibadah ini semakin terasa dekat dengan Allah. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, maka apapun yang menjadi kebutuhan hajat cita-cita kita akan dipenuhi, dikabul oleh Allah. Nah, maka di at-tazkir ini tidak mencari surga, tidak mencari kekayaan, tidak mencari kepintaran, tetapi mencari ridha Allah. Kenapa yang dicari ridha Allah? Karena kalau Allah sudah meridhai kita, jangankan sikok surga, 1000 surga akan diinjak oleh Allah. Persoalannya adalah hati jiwa batin kita ini sudah dekatkah dengan Allah? Maka kajian kita di samping tausiah, ilmu, konsumsi akal adalah zikir untuk batin, konsumsi jiwa, ruh, agar hati, batin, ruh, jiwa ini terasa dekat dengan Allah. Maka ketika hati jiwa dekat dengan Allah, doanya tadi tidak akan ada aling-aling, tidak ada hijab. Makanya orang-orang dekat dengan Allah dalam bahasa aulia atau wali Allah itu, dia tidak pernah ngomong ya Rob untuk pribadi, tidak. Ketika dia terletak di hati, Allah maha mendengar, langsung kabul. Kan cerita siapa nih, Kiai Marogam, ya? Itu kan dekat dengan Allah. Mulutnya itu kalau sudah dekat dengan Allah, maka mulutnya adalah mulutnya Allah, kalamnya Allah. Mata penglihatannya adalah penglihatan dengan Allah, dia melihat. Maka jangan heran, misalnya ada dulu kan orang-orang wali-wali Allah itu tahu kejadian apa besok ada yang ini terjadi ini seperti ini. Itu karena dekatnya dengan Allah, maka informasi itu diberi oleh Allah. Nah, kita ini usahakan saja bagaimana batin kita itu dekat dengan Allah. Bagaimana usahanya? Setiap malam Senin datang. Itu salah satu usaha. Kedua, amal-amalan, zikir-zikiran yang dikasih oleh katakanlah pembina, ya digawikan. Misal kemarin sudah dikasihkan ya Latif, itu amalan doa ilmu dari guru, kalau tidak salah itu tahun 2000 doa itu. Untuk apa? Karena kita ini hidup masih di dunia, tidak lepas dengan kebutuhan dunia.
nak anak sekolah, nak beli susu, nak beli rumah, nak beli mobil untuk ibadah. Perlu dana. Nah, dekat dengan Allah. Tumbuh syariat kita begawe apapun sesuai dengan syariat yang halal. Kemudian batin hakikat berzikir, minta sama Allah. Dengan apa? Asmaul Husna. Nah, asma yang mana? Nah, tadi kita punya guru, dijak oleh guru. Habis subuh, ya Latif 20 menit. Gawekan itu. Gawekan 20 menit. Berapa lama? Kata guru kita minimal 9 hari. 9 hari. Ya Latif, setelah sholat subuh, Fatihah ke Nabi, kemudian Fatihah untuk hajat. Nah, ini cara doa. Minta tuh si kok dulu, fokus. Selesai dikabul, baru minta yang kedua difokus. Selama 9 hari itu fokus sampai dikabul. Itu ada jemaah kita sudah ngawekannya. 9 hari digawekannya jalan terus baik. Begitu hari ke-11 dikabul oleh Allah. Saudara di WA di grup itu sudah dikirim. Yang tidak masuk di grup boleh aja minta. Apa ini Ustaz, apa doanya? Kayak kalau minta. Itu ada doa ditutup dengan doa. Apapun itu, ini wa umar ya, minta apapun. Minta sama Allah. Ya Latif di hati. Ya Latif ya Allah. Berilah calon istri yang solihah ya Allah. Amin. Amin. Jalatin, jangan berhenti sebelum dikabul. Sikok dulu. Apapun itu, ya, yang belum punya anak, yang belum punya jodoh, yang belum punya rezeki, mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Nah, itu ya Latif, asma Allah ya. Nanti ada asma-asma yang lain. Ini saja karena sudah waktu 8:30 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bifadlikal karim ya ilahi Allah ya azza wa jalla. Liridha ilahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.